Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semua teman-teman yang hadir di live streaming via Instagram, via YouTube. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh bahagia ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kemarin yang ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Menyambung kemarin tentang IPK ya, IPK yang cum laude itu apakah ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, atau mungkin hubungannya dengan nanti masa depannya seperti apa. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menyampaikan hubungannya dengan sekarang ini tentang beberapa masukan-masukan ya, terutama dari teman-teman organisasi seperti itu. Jadi berbicara tentang apa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah menjadi aktivis organisasi yang berprestasi. Nah, kita perlu paham betul bahwa aktivis itu seseorang yang meluangkan waktunya itu, memfullkan waktunya itu untuk kepentingan kegiatan-kegiatan di kampus maupun di luar kampus, seperti itu sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian organisasi adalah sebuah perkumpulan di mana di dalamnya ada orang-orang yang berkontribusi, punya satu ide, satu wawasan seperti itu, yang di dalam itu punya satu tujuan yang jelas. Jadi kalau ada organisasi yang membuat program-program, tentu ada tujuan yang bagus, seperti ada target sasaran akan fokusnya kemana, apakah nanti organisasi itu akan aktif di wilayah sosial ataupun keagamaan ataupun di pendidikan. Nah, seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, saya tekankan bahwa seorang aktivis ini ketika aktif di organisasi, maka yang perlu menjadi pegangan adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu, bagaimana dia bisa memanajemen waktu dengan baik antara tugas perkuliahan dengan tugas di organisasinya. Jadi sederhana saya contohkan di sini, apabila seseorang itu aktif di organisasi tetapi mendapatkan posisi yang strategis, artinya seorang ketua umum misalkan seperti itu, sedangkan di dalam posisi yang bersamaan dia juga ada kepentingan dan kewajiban perkuliahan. Nah, maka harus bagaimana dia menyikapi seperti itu. Sikap yang harus ditampilkan adalah dia itu harus bisa memanajemen waktu. Jadi dia harus bisa menampilkan ke publik, dia bisa memanajemen waktu dengan baik antara tugas perkuliahan dengan tugas di organisasinya. Jadi kalau dia bisa memanajemen waktu dengan baik, disiplin, kemudian bisa membagi waktunya dengan bagus, serta tidak ada kekurangan, ini akan menjadi satu nilai plus ketika nanti setelah lulus di perkuliahan ini akan bisa bermanfaat untuk di wilayah sekitarnya, seperti itu teman-teman semua. Jadi nanti di dalam video ini saya akan coba upload di YouTube seperti biasa, supaya bisa mengedukasi diri saya sendiri dan melatih kemampuan saya di dalam berdiskusi nantinya ketika di lapangan, ketika di dalam ruangan kelas, seperti itu sahabat-sahabat semua. Dan tentunya kita selalu belajar bareng, berdiskusi bareng, dan tentunya juga bisa memberikan satu masukan untuk keilmuan kita masing-masing. Jadi saling support, saling dukung saja, seperti itu sahabat-sahabat. Nah, ketika seorang, tadi saya sampaikan di awal, seorang ketua umum itu punya satu kewajiban memimpin organisasinya, kemudian dia juga ada kepentingan di kuliahnya, sedangkan posisinya ada tugas yang harus diselesaikan juga, maka dia harus bisa mempunyai pemikiran sebagai konseptor yang bagus di dalam
tubuh organisasi. Jadi dia itu sebagai pemimpin, tetapi juga dia itu punya kewajiban sebagai pemimpin juga di dalam perkuliahannya. Artinya dia bisa memimpin di organisasi, bisa memimpin apa yang ada di bawahnya, juga dia juga bisa memimpin tentang bagaimana dia bisa melatih kemampuan di dalam memanajemen waktu di antara beberapa aktivitas kesibukannya, seperti itu teman-teman. Jadi beberapa kali saya juga kenapa menyampaikan hal seperti ini, karena ada beberapa masukan bagaimana menjadi seorang yang aktivis organisasi, tetapi juga dia bisa membagi waktu antara tugas perkuliahan dan tugas organisasinya tersebut. Nah, maka caranya adalah ketika dia itu hanya fokus di dalam satu hal saja, maka akan mendapatkan satu poin saja. Nah, ini menjadi catatan serius bahwa ketika dia itu fokus ke dalam kedua bidang antara organisasi dan kedua itu adalah perkuliahan, maka akan mendapatkan dua hal penting yang bagus. Artinya dia juga bisa menjadi seorang aktivis organisasi, tetapi juga dia juga bisa memanfaatkan waktunya selama di dalam kampus itu untuk bisa memanfaatkan ilmunya dengan bagus. Artinya dia mencakapkan bagaimana dia bisa punya kemampuan berbicara, punya kemampuan untuk berpikir, berdiskusi. Dia juga bisa memanfaatkan di ruangan kelas, seperti itu teman-teman. Nah, maka ada beberapa WA yang masuk di saya itu berdiskusi juga setiap harinya. Saya juga untuk mencoba berdiskusi dengan teman-teman semua bagaimana kita ketika kita bisa memanfaatkan waktu tersebut. Nah, contohnya adalah supaya bisa berprestasi di dalam ruangan kelas itu, kita sudah dilatih kembali, karena di dalam organisasi itu kita dilatih untuk bisa selain bisa berbicara, tentu bisa menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan, tentunya permasalahan-permasalahan yang ada. Karena apa? Karena seorang aktivis organisasi itu tidak hanya pandai di dalam teorinya saja, pandai di dalam cara berbicaranya saja, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh ketika di dalam ruangan kelas itu ada beberapa isu-isu yang harus dibahas. Nah, itu seperti isu-isu sosial. Kemudian dia punya gagasan bagaimana dia bisa meneruskan pembahasannya, seperti itu teman-teman. Maka ketika seorang aktivis yang ingin berprestasi itu dipegang dua prinsip. Yang pertama adalah dia bisa bermanfaat, ya, dia bisa memanfaatkan waktunya. Kemudian yang kedua, dia bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam isi pikirannya, perbuatannya, dan tindakannya. Jadi ketika dua hal penting itu bisa berjalan seimbang, maka akan bisa mendapatkan satu hal yang sangat bagus, yaitu seperti halnya dengan prestasi. Nah, maka jangan takut ketika seorang aktivis itu meskipun jarang masuk kelas, tetapi juga dia juga bisa terus menyempatkan waktu yang ada ini untuk bisa berdiskusi di luar. Artinya apa? Artinya ketika beberapa hal yang bisa dibahas di sini adalah jangan pernah takut. Beberapa teman-teman itu merasa takut bahwa ketika dia itu meninggalkan meja perkuliahan, tetapi juga dia itu bisa melupakan apa yang ada di luarnya. Seperti halnya adalah beberapa kali itu seperti pengalaman seperti saya bercerita dengan teman-teman yang lain, saling berdiskusi. Beberapa aktivis organisasi ini jarang masuk di dalam kelas. Ini karena faktor apa? Ini karena faktor antara bagaimana dia bisa mementingkan yang mana. Apakah dia lebih mementingkan di dalam wilayah kelasnya saja, tetapi dia juga bisa melupakan apa yang ada kewajibannya, seperti itu teman-teman. Maka ketika teman-teman merasa salah, merasa agak sedikit frustasi, itu akan ada dampak yang negatif ketika kita meninggalkan ruang kelas demi kepentingan organisasi. Itu tidak usah khawatir. Artinya apa? Ketika kita meninggalkan kelas itu ketika
1, 2 kali saja itu tidak masalah, asal kita selalu menyempatkan waktu yang ada ini untuk kesempatan-kesempatan bisa berdiskusi di luar kampus. Ini untuk mengasah kemampuan kita ketika nanti kita akan masuk di kampus ini, akan bisa mampu bersosialisasi, berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Jadi satu hal yang bisa saya singkat di sini, saya simpulkan di sini, untuk menjadi seorang aktivis organisasi, maka agar bisa berprestasi harus bisa mementingkan waktu, memanajemen waktu, dan serta bisa memanfaatkan apa yang ada dalam isi pikirannya, tindakannya, perbuatannya dengan mengaplikasikan ke dalam kampus supaya bisa terus mengupgrade dirinya itu menjadi semakin lebih baik. Maka jangan pernah takut kepada semua teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang seorang aktivis. Jangan pernah takut bahwa ketika seorang aktivis ini tidak akan berprestasi, itu jangan ada pikiran seperti itu. Justru seorang aktivis ini penuh dengan prestasi. Prestasinya itu biasanya tidak kelihatan. Kelihatannya ketika dia sedang berdiskusi, menyampaikan isu permasalahan dan bisa memberikan solusi. Itu adalah sebuah prestasi yang dimiliki seorang aktivis. Berbeda dengan orang yang tidak aktif di organisasi tetapi dia juga mementingkan perkuliahannya saja. Ini sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi saya tidak menyalahkan pihak siapapun, yang penting kita saling menghormati. Jadi tugasnya kita adalah seorang pelajar yang sama-sama masih belajar dan terus mengupgrade kemampuan kita supaya bisa menjadi lebih baik. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Nanti akan saya sampaikan di lain kesempatan, pada kesempatan yang waktu yang lain. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.